Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pajak Pintar. Kali ini saya akan menyampaikan pengaturan terbaru terkait dengan emas perhiasan, teman-teman sekalian ya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan strip atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Ya, kita ringkas saja PMK nomor 48 ini terkait dengan emas. Oke ya, baik selanjutnya. Baik, ini adalah latar belakang dan tujuannya. Latar belakangnya di sini ada pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP ya, tentang penunjukan pihak lain. Kemudian ada pasal 21 ayat 8, pasal 22 ayat 2, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PPH terkait dengan pemungutan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Kemudian ada pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN terkait dengan besaran tertentu ya. Ini merujuk ke Undang-Undang HPP teman-teman sekalian ya. Tujuannya memberikan kepastian hukum, kemudian mengubah peraturan yang lama ya, PMK 34 2017, kemudian mengganti PMK 30 tahun 2014. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini definisi teman-teman sekalian ya. Di PMK ini diterangkan di situ definisinya. Jadi supaya ada kesamaan pendapat, kesamaan istilah. Jadi untuk emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, yaitu emas perhiasan. Termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. Ya, jadi dia ada campuran emas, ya emasnya mungkin 17 karat, 18, 20, berarti dia ada campuran di dalamnya. Kemudian di situ ada batu permata, biasanya cincin gitu ya, ada batu permatanya, itu adalah emas perhiasan, termasuk dalam istilah emas perhiasan. Kemudian ada istilah pabrikan emas perhiasan. Adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan. Ini pabrikan ya. Dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi yang menghasilkan emas perhiasan itu adalah pabrikan emas perhiasan. Kemudian ada pedagang emas perhiasan. Nah, kalau pedagang itu hanya jual beli emas perhiasan. Kalau dia membuat, dia adalah pabrikan. Ya. Kemudian ada istilah konsumen akhir. Ya, dia adalah pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Ya, jadi dia beli emas untuk digunakan. Jadi bukan untuk dijual kembali. Kalau dijual kembali itu namanya pedagang. Baik ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah pengaturan PPN dan PPh atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan. Ya, dalam PMK yang baru ini ada diatur terkait dengan PPh. Ini yang terbaru, teman-teman ya. Kalau PPN-nya di aturan yang lama juga sudah ada, kalau PPh ini baru ya. Untuk pabrikan atau pedagang ya,
wajib memungut PPh pasal 22. Nah, ini yang baru ya. Jadi khusus ya, khusus pabrikan atau pedagang. Dia wajib memungut PPh pasal 22 besarnya 0,25% dari harga jual. Ya, langsung ya, 0,25%. Kecuali, nah ini ada kecualinya, penjualan emas perhiasan kepada kalau dijual ke konsumen akhir itu tidak dipungut. Ya, kemudian penjualan kepada WP yang dikenai PPh final, ya, atau ini XPP XPP 23 ya, PP 55 yang terbaru atau PP 23 yang lama, ya. Kemudian WP yang memiliki SKB pemungutan PPh pasal 22. Ya, kalau dia memegang SKB surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22, jadi PPh-nya tidak dipungut ya. Ini pengecualiannya cuma ada dua ya, konsumen akhir dan WP yang termasuk dalam PP 23 atau yang mempunyai SKB ya. Terutang dan dipungut pada saat penjualan ya. Jadi ketika melakukan penjualan pada saat itu juga dipungut ya. Baik. Kemudian sifatnya PPh pasal 22 ini tidak final. Jadi bisa dikreditkan, bisa dihitung ulang ya sebagai kredit pajak. Ya, baik. Baik, selanjutnya sekarang terkait dengan PPN. Tadi PPh ya. PPN kita bagi dua, ada PKP pabrikan, ada PKP pedagang. Ya, ingat tadi di istilah kalau pabrikan itu yang menghasilkan, kalau pedagang itu hanya menjual. Ya, kalau dia selain menjual juga menghasilkan barang, ya memproduksi, itu namanya pabrikan. Ya, baik. Untuk pabrikan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Ya, ini istilah yang baru adalah besaran tertentu di Undang-Undang HPP. Ya, besarnya berapa? 1,1% dikali harga jual. Untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau kepada pedagang. Ya, jadi ketika pabrikan itu membuat emas perhiasan, dia emasnya itu diserahkan ke pabrikan lain atau ke pedagang, dia wajib memungut PPN sebesar 1,1%. Baik ya, itu. Baik, untuk PKP pedagang, dia wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Ya, ini istilah yang ada di Undang-Undang HPP. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1,1% dikali harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal PKP memiliki faktur pajak lengkap. Nah, atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan dimaksud. Ya, jadi gini. Jadi PKP pedagang ini ya, dia memungut pajak sebesar 1,1% dengan tarif 1,1%. Syaratnya adalah jika dia memiliki faktur pajak lengkap ketika membeli emas perhiasan tersebut. Ya, baik ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi nanti jika PKP pedagang ini tidak memiliki faktur pajak lengkap ketika dia membeli perhiasan, tarifnya berbeda. Tarifnya 1,65% dikali harga jual. Ya, jadi kalau ada fakturnya ketika beli, nanti ketika dia jual pungut 1,1%. Ketika dia tidak memiliki faktur, dia pungutnya 1,65%. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ketika PKP pedagang emas itu menyerahkan ke pabrikan, dikembalikan, ya, dijual ke pabrikan, itu 0% tarifnya. Ya, 0%. Baik ya. Baik. Kemudian di sini ada keterangan teman-teman sekalian, tarif 1,1% itu ketika tarif PPN-nya 11%.
Tapi nanti ketika ada penyesuaian tarif PPN-nya menjadi 12%, maka tarif yang 1,1 menjadi 1,2%. Begitu juga tarif yang 1,65, itu dasarnya adalah tarif PPN yang 11%. Ketika tarifnya menjadi 12%, tarif yang baru menjadi 1,8%. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini adalah skemanya teman-teman ya. Ya, misalkan PTG ini adalah pabrikan emas perhiasan. Dia memproduksi emas. Pabrikan, ingat ya, pabrikan. Pabrikan menyerahkan ke PTE, ke pedagang. Ya, PTG membuat, dia menyerahkan ke pedagang, dia membuat faktur pajak. Ya, clear ya. Nah, PT ini dia punya cabang. Ya, di sini punya cabang. Nah, kemudian selain punya cabang, dia juga menyerahkan kepada konsumen. Nah, karena PTE ini ketika membeli perhiasan dia dapat faktur pajak, dia menyerahkan ke konsumen tarifnya 1,1%. Ya, 1,1%. Tapi kalau PTE ini membeli faktur pajak ke PTG, tapi tidak ada faktur pajaknya, nanti tarifnya beda tarifnya, jadi 1,65%. Nah, kemudian di sini penyerahan antar cabang, ya. Penyerahan antar cabang, kalau dia pemusatan, di sini belum ada penyerahan ya, dari pusat ke cabang belum ada penyerahan karena dia pemusatan. Nanti cabang ini menjual juga ke konsumen. Sama juga perlakuannya ketika pusat menjual ke konsumen. Oke ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi emas perhiasan, sekarang emas batangan. Ya, ini pengaturannya seperti ini. Untuk PPh, kalau tadi di emas perhiasan 0,25 dipungutnya ya. Kemudian di PPh, di emas batangan, untuk pabrikan atau pedagang atau pengusaha emas batangan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Nah, jadi sama ya. Di emas perhiasan juga 0,25, di emas batangan juga 0,25. Kecualinya ya, kalau penyerahannya ke konsumen akhir. Ya. Kemudian penyerahannya kepada WP yang dikenai PPh final, ya, ex PP 23 atau PP 55 dan WP yang memiliki SKB atau ke Bank Indonesia, atau ya penyerahannya melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Ini pengecualiannya yang ini ya, pengecualiannya. Kapan dia dipungut? Jadi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Ketika dijual langsung dipungut 0,25% ya. Kemudian sifatnya pasal 22 ini tidak final. Jadi bisa dikreditkan oleh pembelinya. Ya, baik. Kemudian terkait dengan PPN. Ya. Untuk PKP pabrikan dan PKP pedagang, perlakuan PPN atas penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, untuk PPN ya. Jadi selain emas batangannya untuk kepentingan devisa negara, cadangan devisa harus memenuhi kaidah di peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Terkait dengan PPN ya, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu adalah non BKP. Ya, kemudian yang kedua, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Ya. Tapi ada syaratnya teman-teman sekalian. Kriteria emas batangan ya yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut
ya harus memenuhi. Pertama, emasnya memang berbentuk batangan, bukan perhiasan. Ya, jadi memang dicetak, dibentuk berupa batangan. Kemudian kadar emasnya paling rendah sebesar 99,99% atau 24 karat. Ya, kadar tersebut dibuktikan dengan sertifikat. Jadi ada sertifikatnya. Kalau cuma emas batangannya tok, nggak ada sertifikat, itu nggak termasuk ini. Ya, jadi ini aturannya adalah kumulatif. Ya, kumulatif. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah PPN dan PPH terkait dengan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Ya, jadi di luar emas ya, dia perhiasan ya, termasuk di situ batu permata dan batu lainnya. PPH-nya berapa? Jadi pabrikan dan pedagang ya, dalam hal pabrikan dan pedagang juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Jadi dia pedagang emas, dia juga menyerahkan barang-barang ini ya, barang-barang yang bahannya bukan seluruhnya dari emas ya. Kemudian dia juga menyerahkan batu permata, wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali konsumen akhir atau WP yang dikenai PPh final atau yang punya SKB. Ini sama ketentuannya ya untuk PPh. Dipungutnya pada saat penjualan dan sifatnya tidak final. Jadi untuk PPh pasal 2 sama semua ya perlakuannya ya. Sekarang PPN ya. Untuk PKP pabrikan dan PKP pedagang, dalam hal PKP pabrikan atau PKP pedagang juga melakukan penyerahan emas perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu lainnya. PKP pabrikan atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu ya atas penyerahan perhiasan sebesar 1,1% dari harga jual. Jadi ini perlakuannya sama dengan emas perhiasan. Ya, walaupun yang dijual cuma batu permatanya doang gitu kan, itu sama dengan emas perhiasan. Nah, sekarang PPN dan PPh atas penyerahan jasa. Nah, ini jasanya ya. Kalau tadi pabrikannya dan barangnya, sekarang jasanya ya. Jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya dari emas dan atau batu permata atau batu lainnya yang sejenis. Ini jasanya, jenis jasanya apa saja? Jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, disepuh gitu ya, jasa penyepuhan, jasa pembersihan, dicuci ya. Kemudian jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa sebagaimana dimaksud di atas. Artinya kalau ada jasa-jasa yang terkait dengan emas itu ada istilah lain, tapi dia masuk dalam istilah yang di atas tadi, itu masuk dalam kriteria ini gitu ya. Baik. Untuk PPh-nya, pengusaha wajib memotong PPh pasal 21 ya jika penerima imbalan adalah orang pribadi dalam negeri. Kemudian dia memotong PPh pasal 23 jika yang menerima imbalan adalah badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT ya, dengan tarif dan dasar dan DPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan jasa ya, jasa. Jadi tidak ada pengaturan lain, ini hanya ruang lingkupnya saja yang diatur, tapi tarifnya sama ya. Ini ada kecuali ya, kecuali dalam hal WP menerima atau memperoleh imbalan jasa merupakan WP yang dikenai PPh final atau yang PP PP 23 ya, ini PP 55 sekarang. Ya, kemudian yang memiliki SKB PP 21 atau PP 23 ya, dia memiliki surat keterangan bebas ya. Kemudian PPN-nya ya wajib untuk PKP wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Ini sama ya, 1,1% dikali penggantian atau biaya jasa. Ya, baik, selanjutnya. Ini imbalan jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ini imbalan jasanya dalam bentuk natura, emas tadi ya.
Yang pertama pengaturannya. Dalam hal imbalan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, diberikan dalam bentuk natura. Nah, jika diberikan dalam bentuk natura, maka pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, jadi dikonversi itu teman-teman sekalian. Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam bentuk barang berupa emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan lainnya, maka atas penyerahan emas perhiasan, emas batangan, dan lain sebagainya itu, ya, tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Ya, baik ya. Jadi kalau imbalan jasanya, ya, kalau imbalan jasanya berbentuk natura, emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan sejenis, ya, tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut. Ini ada beberapa kasus teman-teman ya, beberapa kasus ya. Contoh kondisi 1. Atas perolehan atau impor emas perhiasan tidak memiliki faktur. Ya, ini ketika impor tidak memiliki faktur. Ya. Atas penyerahan emas perhiasan tersebut dipungut PPN menggunakan besaran tertentu. Oke ya. Kalau dia tidak memiliki faktur, tidak memiliki dokumen, dia dipungut PPN-nya 1,65. Kalau punya faktur 1,1 ya, clear ya. Yang mengakibatkan jumlah PPN-nya menjadi lebih kecil dari jumlah PPN yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebesar 1,65% kali harga jual. Nah, jadi ceritanya gini, dia tidak mempunyai dokumen, tapi dipotongnya tetap 1,1. Seharusnya kan 1,65. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, bagi PKP pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lain atau konsumen akhir dengan kondisi pertama itu tidak punya faktur, tapi dia mengutnya hanya 1,1, wajib melakukan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut dengan cara sebagai berikut. Nah, ini caranya ya. Untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak, wajib dilakukan dengan cara pembetulan ya. Jadi, kalau dia mungut dengan faktur pajak, lakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak lengkap ya. Kemudian untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak eceran ya, itu bisa digunggung, wajib dilakukan dengan cara digunggung. Nah, itu ya. Dan melaporkan dalam SPT masa PPN pada masa dilaporkannya faktur pajak eceran yang bersangkutan. Jadi pembetulan SPT masanya, teman-teman sekalian ya. Jadi kekurangannya dibuatkan faktur pajak dengan cara digunggung. Ya. Kemudian kondisi 2. Nah, kondisi 2 itu dia memiliki faktur pajak. Ya, tapi dia memungutnya 1,65. Harusnya kan 1,1 ya. Bagaimana caranya? Bagi PKP pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dengan kondisi 2 tadi, berlaku ketentuan untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak lengkap dapat melakukan penyesuaian. Jadi dirubah ya, diganti faktur pajaknya atau dibetulkan ya. Kemudian untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak eceran tidak diperkenankan melakukan penyesuaian. Jadi kalau pakai faktur pajak standar boleh disesuaikan, tapi kalau menggunakan faktur pajak eceran yang digunggung tidak diperkenankan melakukan penyesuaian. Bagi pihak yang dipungut PPN ya dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN ya. Jadi yang seharusnya 1,1 dia dipungut 1,65, itu berarti ada selisih 0,55. Betul ya? 0,55 ya. Begitu 0,55 jadi
total PPN, total harga jual, itu bisa diminta kembali. Ya, baik. Yang minta adalah pembelinya, ya, mengajukan permohonan pengambilan pihak yang dipungut, siapapun yang dipungut PPN-nya. Baik. Ini contoh kasus, ya. Misal CVS merupakan PKP pedagang emas perhiasan. Data penyerahan dan perolehan emas perhiasan serta pelaporan ETT masa untuk masa pajak Oktober 2023 sebagai berikut. Ini datanya. Penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir. Ini konsumen akhir ya. Harga jual 1 miliar. Ya, dipungut PPN sebesar 1,1, jadi totalnya 11 juta. Ya. Ini karena CVS memiliki faktur pajak lengkap ketika membeli atau memperoleh emas perhiasannya. Kemudian harga jual sebesar 500 juta dipungut dengan besaran tertentu 1,1, tetapi pada saat perolehan emas perhiasan CVS tidak memiliki faktur. Nah, berarti dia memungut 1,1 juga terhadap barang yang tidak memiliki faktur. Jadi harus disesuaikan. Ya. Atas penyerahan emas perhiasan tersebut, CVS telah membuat faktur pajak eceran. Nah, ini sudah dibuat faktur pajak eceran. Jadi karena dia konsumen akhir, dia membuat faktur pajak eceran. CVS telah melaporkan penyerahan emas perhiasan tersebut di atas dengan cara digunggung. Ya, dilaporkan digunggung dengan mencantumkan DPP 1,5 jadi 1 miliar yang ada PPN, yang ada dokumennya, yang ada faktur pajaknya, yang 500 yang tidak ada faktur pajaknya digabung. Kemudian PPN-nya adalah 16,5 juta, ya, 11 juta ditambah 5.500.000. Baik. Mengingat atas penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir dengan total harga 500 juta, CVS memungut PPN dengan besaran tertentu, ya. Padahal saat perolehan emas perhiasan dimaksud, CVS tidak memiliki faktur pajak lengkap, sehingga seharusnya memungut PPN dengan besaran tertentu 1,65, ya. Jadi kalau tidak memiliki faktur pajak ketika membeli, dia menjual lagi harus memungutnya 1,65. Oleh karenanya, CVS wajib melakukan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut dengan cara digunggung dengan menghitung sebagai berikut. Nah, ini. Ya, penyerahan dipungut PPN 1,1 kali harga jual 1 miliar, PP-nya 11 is okay, betul ya. Kemudian yang kedua, penyerahan yang seharusnya dipungut PPN dengan besaran tertentu 1,65 itu 500 juta, besarnya adalah 8 juta PPN-nya. Ya, jumlah total penyerahan atau DPP 1,5 miliar sehingga PPN-nya 19.250.000. Yang telah dipungut 16.500.000, ya, 11 ditambah 5.500.000 sehingga PPN yang kurang dipungut adalah selisihnya antara 19.250.000 dikurangi 16.500.000. Kurangnya adalah 2.750.000. Ya. Jadi CVS harus melakukan pembetulan SPT massa, kemudian pelaporan PPN yang kurang dibayar dilakukan dengan membuat faktur pajak dengan cara digunggung. Ya, dilaporkan pada formulir 1111 AB SPT massa PPN pembetulan pajak Oktober. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini PPN atas penyerahan BKP lain dan atau JKP lainnya. Ya, dalam hal PKP pabrikan dan PKP pedagang yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan emas perhiasan dan lain sebagainya ini, ya, juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya. Jadi gabungan ya. Selain emas perhiasan, emas batangan, dia juga melakukan penyerahan BKP lainnya ya. Baik, pemungut PPN yang terutang, pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya
dan atau JKP lainnya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh, ya contoh nih ya, PTT adalah PKP ya, melakukan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi ada emas perhiasan, ada jasanya, perbaikan dan segala macam gitu ya. Selain emas perhiasan dan jasanya, dia juga menyerahkan PKP lainnya berupa arloji atau jam tangan dan telepon seluler. Sekarang banyak ya, emas di sampingnya ada ponsel jualan gitu ya. Nah, atas penyerahan emas perhiasan dan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, PTT wajib memungut dan mencurahkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dengan PMK 48 tadi yang sudah kita bicarakan di depan ya, PMK 48. Ada PPh-nya, ada PPN-nya. Nah, atas penyerahan jam tangan, telepon seluler, PTT wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Artinya, itu tarifnya normal. Ya, bukan dengan besaran tertentu. Ya, kalau dia jualan handphone, jualan jam tangan, tarifnya tetap 11% PPN-nya. Ya, yang tarif besaran tertentu hanya terbatas untuk penjualan emas perhiasan dan yang terkait dengan emas perhias. Ya, teman-teman sekalian ya. Itu. Demikian juga dengan jasa ya. Jasa yang tidak terkait dengan emas perhiasan, dia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Baik, selanjutnya. Ini kewajiban PPh bagi pemungut dan pemotong PPh. Ya, tadi kan mungut ya, mungut 0,25% ya. Kemudian bagi pemungut PPh pasal 22 itu wajib membuat bukti pungut, menyetorkan dan melaporkannya ke dalam SPT masa PPh unifikasi. Ini berlaku ketentuan umum ya. Kemudian PPh 21 dan 23 juga sama. Ya, membuat bukti potong, ya, menyetorkan, kemudian melaporkan kepada di SPT masa 21 dan SPT masa unifikasi. Ya, baik, ini ketentuannya ketentuan umum. Ya. Selanjutnya, ini adalah contoh faktur kewajiban PPN bagi pabrikan atau pedagang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batas pengusaha kecil. Artinya, khusus pengusaha emas ini, ya, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar, tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP. Ya, di sini berlaku untuk semua pabrikan dan pedagang wajib PKP. Ya, ini khusus untuk emas, teman-teman sekalian ya. Kemudian wajib membuat faktur pajak lengkap. Ya, sejak dikukuhkan sebagai PKP, kecuali penyerahan kepada konsumen akhir. Jadi kalau pembeli itu tidak perlu faktur pajak lengkap, tapi dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak lengkap. Kalau penyerahan ke pedagang lagi, ya, jadi pabrikan ke pedagang itu harus membuat faktur pajak lengkap, ya, gitu. Kemudian wajib menyetorkan PPN ke kas negara, wajib melaporkan dalam SPT masa PPN, ya. Baik, teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini perlakuan pajak masukan. Karena tadi dia mungut ya, mungut PPN 1,1, ada yang 1,65. Pajak masukannya bisa dikreditkan nggak? Nah, ini ya. Yang berhubungan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya terutang, ya terutangnya dipungut dengan menggunakan besaran tertentu. Catat ya. Besaran tertentu. Ya, kalau dia menggunakan besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, begitu. Ya, kalau dia menggunakan tarif normal 11% boleh kalau tarif normal yang 11% ya. Tapi kalau menggunakan besaran tertentu yang 1,1 atau 1,65 itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, baik.
Baik, selanjutnya. Perlakuan PPN sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Contoh, mulai melakukan penyerahan emas perhiasan tanggal 22 Mei misalnya, ya. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, ya, karena dia menyerahkan emas perhiasan, dia wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian dia baru dikukuhkan sebagai PKP tanggal 17 Oktober, berarti ada 5 bulan kosong ya, jaraknya 5 bulan. Ketentuannya adalah pertama, tidak diperkenankan memungut PPN dengan besaran tertentu karena belum dikukuhkan sebagai PKP. Ya, yang 5 bulan ini loh ya. Ya. Kemudian pajak keluaran yang seharusnya dipungut dihitung dengan menggunakan tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Pajak keluarannya normal. Ya. Kemudian ini tarifnya tarif normal ya, yang 11%. Pajak masukannya yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau DIM pajak masukan 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut ya. Jadi pajak keluarannya 11%, pajak masukannya adalah 80% dari yang 11% itu. Ya, dikurangkan. Nah, jadi selisihnya yang dibayarkan PPN-nya ya berarti 11 dikurangi yang 80%-nya. Ya. Tapi setelah dikukuhkan dia menggunakan besaran tertentu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, clear ya. Baik, selanjutnya. Ini ketentuan peralihan, teman-teman sekalian ya. Pertama, penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh WP Dalam Negeri dan BUT yang dilakukan berdasarkan kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 April 2023 dan pembayaran atas jasa dimaksud dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2023. Ketentuannya adalah dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan diatur dalam PMK 48 ini. Ya, baik ya. Berikutnya, bagi PKP yang melakukan penyerahan PKP ya sesuai dengan PMK 30 untuk periode 1 April 2022 tahun kemarin sampai dengan 30 April berlaku ketentuan pertama, perlakuan PPN dilaksanakan berdasarkan PMK 30 kecuali ketentuan yang mengatur mengenai tarif PPN. Yang kedua, tarif PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN yaitu 11% dengan DPP berupa nilai lain 20% dari harga jual atau harga pengganti. Jadi PMK 48 ini menggunakan istilah besaran tertentu ya 10% kali 11. Makanya jadi tarif efektifnya jadi 1,1. Kalau sebelum itu di tanggal 1 April itu kan tarifnya sudah 11% ya, tapi masih menggunakan nilai lainnya 20% dikalikan 11% gitu ya. Jadi tarifnya adalah 2,2%. Ya, jadi untuk yang dua. Kemudian yang ketiga, ketentuan peralihan. Ketentuan mengenai kriteria emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara yang atas impor dan atau penyerahannya tidak dipungut PPN yang tercantum dalam penjelasan pasal 25 dan ayat 1 dan ayat 2 ya mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. Ya, ini berlakunya ya. Baik, berikutnya. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada ketentuan yang dicabut ya. Ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 30 2014 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan. Ini dicabut ya. Kemudian pasal 1 ayat 1 huruf K, pasal 2 ayat 1 huruf H, dan pasal 3 ayat 1 huruf I, PMK 34 2017 tentang pemungutan PPh pasal 22 terkait dengan pembayaran penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Ya, ini PMK 61 PMK 41 tahun 2022. Jadi saat PMK ini mulai berlaku 1 Mei 2023, ketentuan PMK 30
kemudian PMK 34, sebagian PMK 54 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, baik. Baik, Indonesia kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Baik, itu teman-teman tadi pengaturan yang terbaru terkait dengan emas perhiasan dan segala sesuatu yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi di PMK ini itu mulai dikenalkan istilah besaran tertentu, kemudian dikenalkan juga pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan emas perhiasan ya 0,25%. Itu aturan yang baru sekali, baru fresh sekali ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.